Hai guys, welcome back to my channel Sobat Vlog. Jadi di video kali ini aku sedang kedatangan tamu gitu, tamu spesial karena di channel saya tuh ada istilah peduli sesama, ada kuliner dan ada sobat curhat, dan sekarang inilah saya bikin videonya. Saya datangkan langsung narasumber yang mungkin kita bisa berbagi pengalaman, berbagi motivasi, dan nanti akan kita bahas tuntas tentang motivasi penting apa aja yang bisa disampaikan dengan Teti siapa? Kita Ya. Nama panjang siapa? Kita Rosida. Apa? Kita Rosida. Kita Rosida ya. Ya. Kita Rosida. Ini kita lagi di Karawang. Jadi asli Karawang ya Teh ya? Asli. Asli Karawang. Dan namun sebelum aku lanjut videonya, teman-teman, untuk mengingatkan terima kasih sebelumnya udah support channel Sobat Vlog sampai detik ini. Alhamdulillah sudah lumayan dan hampir memasuki target yang telah saya targetkan tahun ini, harus bisa sampai 1.000 subscriber. Alhamdulillah bentar lagi. Buat teman-teman terima kasih yang udah subscribe, tapi yang belum subscribe silahkan di subscribe dan dibagikan, share ke teman-teman yang lain, baik di WA ataupun Instagram dan semuanya. Terima kasih. Jadi sekarang kita langsung saja kita ngobrol. Sekarang Teteh asli kelahiran Karawang. Iya. Karawang. Dan bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Alhamdulillah. Saya nggak ditanya Teh. Saya nggak ditanya. Kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat kalau saya. Jadi ini teman-teman, tujuan video ini dibuat adalah untuk berbagi motivasi ya, motivasi buat teman-teman semua. Kita akan berbagi pengalaman di video kali ini. Kita ini adalah seorang single parent ya Teh, tepatnya. Single parent itu mama muda yang berjuang sendiri untuk anaknya. Nah itu. Udah punya anak berapa Teh? 6. Ya, anak 6. Iya. Serius? Serius. Emang itu ada semua? Alhamdulillah ada. Serius Teh? Serius. Itu yang kemarin Teteh bikin story umur berapa? Yang mana? Yang kemarin yang cowok itu? Oh, yang cowok itu umur 5 tahun. 5 tahun? Bukan Teh. Yang mana? Yang gede tuh, yang Oh, yang bujang. boy itu. Yang bujang itu umur 15 tahun. Oh, 15 tahun ya. Jadi ternyata jujur, saya tuh dari kemarin Teh tuh punya anak 2. Yang kemarin yang bikin story sama yang mau dihitan. Bener nggak? Bener. Iya, yang mau dihitan kan? Nah itu. Jadi saya nggak percaya teman-teman kalau Teh itu ternyata punya anak. Alhamdulillah Allah. Mohon maaf sebelumnya. Jadi Teh ini adalah, mohon maaf, lebih tepatnya mungkin janda ya Teh ya. Tapi janda itu bukan hal yang aib yang harus ditutupi, enggak. Karena itu bukan hal yang diinginkan saja mungkin karena bukan menjodohnya ya Teh ya. Iya. Jadi Teh ini sekarang lagi memperbaiki diri. Semoga dengan ini nanti Teh bisa bertemukan dengan orang yang lebih baik lagi. Amin. Karena gini, orang itu Teh mendapatkan pendamping hidupnya sesuai dengan cerminan dirinya. Iya. Ya kan, kalau dia berusaha untuk lebih baik, insya Allah akan pertemukan dia dengan orang baik kayak gitu. Jadi sebelumnya itu dijadikan pelajaran aja kayak gitu. Jadi ada hikmah di balik semua itu. Sekarang gini Teh, Teteh sekarang ini sejak ditinggal suaminya udah berapa tahun Teh? Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun ya. Hampir 3 tahun. Dan di situ apa yang Teteh lakukan setelah berpisah di suaminya? Yang dulu kan berjuang bersama suami, dan setelah ditinggal berpisah, apa yang Teteh lakukan setelah itu? Mungkin kan dulu kan suami yang kerja ya. Iya sih, emang dari dulu juga Teteh kerja. Ikut bantu lah. Oh, bantu. Terus setelah tidak ada suami gimana? Apa bedanya antara tidak ada suami dengan yang sekarang gitu? Sama sih. Sama aja. Kerjanya kan apa kerjanya Teh? Ya, kalau dulu sih kerja Pernah segala PPT macam. nggak? Belum pernah. Biasa kayak sekarang ini. Ya, Jadi Teh ini jualan apa Teh? Jualan bakso ya? bakso ayam. Bakso ayam sama mie ayam. Enggak, bakso ayam aja. Emang ada? Ada.
bakso ayam. Iya. Bukannya mie bakso ayam kayak gitu. Enggak, bakso ayam. Jadi bahan utamanya itu dari ayam. Oh iya, bukan bakso daging ya. Bukan. Oke, paham. Iya. Kemarin saya kira Teteh tuh jualan bakso sekaligus mie ayamnya. Enggak, bukan. Oke. Jadi teman-teman, Tita ini asli Karawang dan memang tulen dari Karawang. Sekarang sebagai single parent, Tita berjuang dengan 6 anak. Ya. Ini serius masih hidup semua. Serius. Alhamdulillah. Teteh, anak yang pertama umur berapa? Anak yang pertama umur 15 tahun. Yang kedua? Terus yang kedua 13 tahun. Yang ketiga? Yang ketiga 10 tahun. Yang keempat? Yang keempat 7 tahun. Yang kelima? Yang kelima 4 tahun setengah. Terus yang keenam 3 tahun setengah. Ya Allah. Itu cowok semua apa campur teh? Campur. Perempuannya 1, nomor 2. Semuanya jadi pelindung gitu teh, insya Allah. Amin. Karena ini istilah dalam mungkin sama ya. Kalau semua cowok, saudaranya cowok semua, Ya. dan cewek 1 itu akan jadi pelindung buat si cewek itu. Akan Amin. melindungi dari segala hal, dari perlakuan yang kurang baik. Nantinya kalau udah dewasa kan ada yang mengingatkan, ada yang menjaga seperti itu. Ya. Ya, jadi teman-teman hebat loh. Saya jujur, saya kira itu anaknya cuma 2 yang diposting kemarin, yang umur 17 ya, 15. 15 sama yang mau dihitan, karena kemarin bilang ke saya Hari Minggu. Minggu ini kan, Hmm. hari Minggu depan ini katanya mau ada hitan anaknya, jadi saya kira itu doang anaknya. Ya Allah. Jadi Tita ini udah hampir 3 tahun ya berjuang. Emang gimana Teh? Apakah cukup Teteh dengan cara berjuang seperti itu untuk menghidupi keluarga yang Ya. anggaplah berjuang sendiri lah, meskipun ada mama ya yang membantu gitu. Ya kalau dibilang kurang ya emang kurang. Ya. Pada dasarnya kan namanya manusia ya, dapat seberapa pun rezekinya ya pasti kurang. Tapi kan harus tetap kita bersyukur. Seberapapun rezekinya itu kita harus syukuri. Karena gini teman-teman, seorang ibu sendiri, anggaplah saya anggap sendiri dulu ya, karena ketika tidak ada suami tentu lebih berat tugasnya. Bener nggak Teh? Iya. Lebih berat dong, apa-apa sendiri, ngurus anak sendiri, meskipun pada hakikatnya kenyataannya ada mama yang membantu di situ. Tetap beban itu sebenarnya tanggung sendiri sebenarnya. Iya. Dari segi mungkin pikiran ada di saat Teteh mengalami sesuatu yang mungkin Teteh itu sedih banget, pernah nggak? Pernah. Meratapi, ya Allah kenapa kok gini amat ya gitu. Pernah. Gimana? Apa itu tuh? Di saat bagaimana? Apakah ingat ketika lihat anak-anak udah mulai dewasa, nanti bagaimana ke depannya, apa gimana? Ya itu, ingat anak-anak. Ini udah sekolah semua? Yang 4 udah, yang 2 belum. Yang 4, jadi ada nomor 1 sampai ke nomor 4 sekolah semua? Iya. Yang nomor 5 Nomor 5 sama 6 belum. Ini udah, berarti udah yang, itu SMP apa SMA kan? SMP kelas 3. Udah mau Ya, ya? udah mau lulus. Iya. Tadi SMA, terus udah mau kuliah nih nggak rencananya anaknya tuh? Kalau dari Teteh sendiri? Ya, kalau ada rezekinya insya Allah sampai perguruan tinggi. Mantap. Insya Allah. Doain teman-teman. Ya, mudah-mudahan ada rezekinya. Kita doakan bersama Tita ini diberikan kekuatan ya. Kekuatan Amin. untuk menjalani hidup sebenarnya yang keras deh. Sebagai seorang perempuan yang berjuang sendiri itu keras sebenarnya. Karena dalam artian harus bekerja keras. Ya harapannya Teteh tuh harus terus mendidik anaknya untuk apa ya? Jangan terlalu dimanja di tempatnya. Karena biar mengerti keadaan Teteh dari dulu sampai sekarang itu kan anak kan bisa tahu Teh. Iya. Mama berjuang seperti ini hanya untuk saya. Nah seperti itulah. Hebat menurut saya Teh. Dengan 6 anak itu Teteh bisa bertahan seperti itu. Kalau Teteh jualan itu omsetnya berapa? Tanya dalam sekali jualan itu kan dari jam berapa? Jam 1 Jam 1 siang. Sampai Kadang jam 6, kadang jam 8. jam 6. 8 malam. Kok bisa?
Itu nunggu habis apa gimana? Enggak, seininya aja. Oh, semampunya. Ah. Kalau lagi ngamuk ya udah tutup aja gitu. Apalagi sekarang kan musim hujan. Nah, itu rame nggak teh jualan? Ya, alhamdulillah. Namanya orang jualan ya kadang rame, Iya, kadang iya. sepi, udah hal yang biasa. Nah, itu baru merintis apa memang udah dari dulu sejak suami masih ada? Maksudnya masih bersama teteh? Ya sih kalau jualan bakso ayam ini baru sekitar 2 bulanan. Oh, baru merintis ya. Ya. Terus deh. Jadi baru ya. Iya. Karena orang merintis itu saya juga mengalami yang namanya merintis itu cari pelanggan susah ya. Kadang-kadang memang tidak mungkin di awal-awal rame. Orang kan kadang nyobain doang. Iya. Habis itu pergi dia. Nggak enak deh kalau usah balik lagi. Kalau enak baru balik lagi jadikan langganan seperti itu. Makanya kan kita tuh pengen nantinya mau mampir ke jualan teh Inta. Ya sekali mau tahu usahanya seperti apa teh Inta itu. Jualan itunya. Kalau lagi libur, karena kalau nggak libur, karena teh kan bukanya jam 1. Iya. Jam 1 saya persiapan untuk berangkat juga gitu, berangkat ke kerja saya. Karena saya juga sama, statusnya sama dengan teh Inta, pedagang kaki lima juga. Jadi pesan juga buat teman-teman di luar sana yang pernah malu ya teh ya, untuk mencari rezeki meskipun itu dengan cara yang halal tentunya, berjualan. Jangan mentang-mentang kamu masih muda malu tuh berjualan pakai gerobak. Enggak, malu ya teh ya. Di situ mental harus dilatih sebenarnya. Ya dengan hal demikian itu kita bisa tahu betapa susahnya cari uang kan seperti Iya, itu. betul. Ya. Itu yang pertama. Dan perjuangan kita tuh keenam anaknya itu dengan menghidupinya dengan berjualan bakso ayam. Bakso ayam. Omset nyampe berapa? Mungkin nyampe apa ya? Setengah juta atau 1 juta atau lebih dari itu. Enggak sih, di bawah 300 Ya, seharinya. teman-teman itu bayangkan dalam sehari di bawah 300 ya mungkin dua setengah ya, Iya. atau 200 itu untuk keluarganya Teteh semua berapa seluruhnya dengan mama dengan 6 anak semua di rumah itu berapa? 8. 8 Ya. dengan penghasilan yang segitu gitu kan. Coba pikir secara logika teman-teman, pikir secara logika secara akal manusia, kira-kira cukup nggak ya? Saya sendiri tuh jujur, saya sendiri loh. Dalam penghasilan yang 200 itu masih pas-pasan kan? Buat belanja, kita kan belanja juga kan? Iya. Belanja ayamnya, tepungnya, untuk pembuatan baksonya. Saya juga sama. Saya sendiri aja kadang nggak cukup gitu buat. Kadang nombok. Karena pakai lombok ya. Mahal juga sekarang gitu. Jadi sebenarnya sih cukup itu bukan dari uangnya. Dari bagaimana dia mensyukuri apa yang dia dapat pada hari itu. Iya, benar. Kalau kita nggak bersyukur, sebanyak apapun yang kita peroleh, dia nggak bakal pernah cukup. Iya. Kurang terus ya mungkin wajar sih manusia. Yang namanya kurang terus tuh wajar. Sekarang dapat 200, besoknya pengennya 300, 400 naik seperti itu ya. Iya, pengennya lebih. Wajar. Jadi buat teman-teman, inilah patut dicontoh. Seorang ibu single parent yang berjuang untuk keenam anaknya, dan itu tentu berjuang bersama mama ya. Murni, nggak ada yang lain yang bantu, cuma berdua. Alhamdulillah cuma berdua. Berdua doang. Dari dorong gerobak juga. Jadi yang dorong gerobaknya apa mama? Anak. Oh, anaknya habis itu pulang gitu ya. Ya Allah. Nah itu dia tuh sudah melatih anaknya juga di situ secara perlahan, dia tidak gengsi. Bener nggak? Iya. Iya, dari situ nanti juga belajar. Nggak mungkin secara perlahan-lahan, jangan langsung disuruh ini enggak. Jadi katanya itu sebenarnya perlahan-lahan bisa mengarahkan anaknya untuk tidak gengsi mencari uang, dengan cara, karena awal-awal saya jujur kan, ketika saya dengan suatu yang masih muda misalnya kemarin tuh di tahun 2018 saya itu di Kerawang. Saya tuh mau dorong gerobak ada malu, awalnya malu, terus jualan itu malu. Kenapa? Karena pelanggannya mohon maaf ini Kerawang bro, ceweknya cantik ya kan. Iya ya, ini ya, karena di Kerawang sebenarnya bukan hanya orang Kerawang, pendatang juga banyak gitu. Banyak pendatang ya. Pendatangnya banyak. Jadi saya tuh karena pelanggan
bukannya muda-muda, kadang juga awal-awal malu, pasti saya sadar kayak ke Kerawang itu di sini tujuannya untuk bisa dibilang lebih tepatnya merubah nasib Iya. lebih baik gitu kan. Siapa tahu nanti ada rezeki lebih, bisa punya usaha tetap di sini, penghasilannya luar biasa. Nah di situ harapan saya. Jadi sama, ya kan meskipun bukan seorang pendatang, ternyata di Karawang juga ada orang yang bekerja keras seperti itu. Karena saya nilai kan apa ya, sekarang tuh jarang ya untuk orang-orang sebagai pribumi di Karawang, saya lihat jarang yang berjualan. Iya, emang jarang. Kebanyakan orang pendatang. Kebanyakan pendatang. Iya. Ya, saya nggak tahu itu bagaimana kenapa. Tapi saya lihat kita hebat, bisa dicontoh teman-teman. Dan itu yang kedua. Yang selanjutnya apa yang selalu Teteh terapkan untuk anak-anaknya dari segi didikannya? Apa mungkin Teteh itu anaknya dilepas begitu aja, tidak pernah di apa itu, udah kamu sok aja apa aja terserah kamu, atau mungkin kamu nggak boleh gini, kurang baik atau gimana? Untuk anaknya cara mendidiknya gimana Teh? Enggak, ya tetap harus ada batasan-batasannya. Oh iya. Dalam segi pergaulan. Dalam ya? segi pergaulan. Dalam segala halnya harus ada batasan-batasannya. Iya. Apa Teteh mengasih kayak batasan, misalnya kamu jam segini harus pulang? Enggak. Kalau masalah itu enggak. Enggak ya. Cuma yang terpenting anaknya itu harus jujur. Dimanapun dia berada, dia harus jujur, harus komunikasi tetap lancar. Mau kemana harus pamit. Saya oh ya mas, saya belum bisa pulang nih misalnya, mungkin agak lambat. Pernah ngambil kayak gitu nggak anaknya? Misalnya kan lagi di luar nih, kadang orang tua kan cemas deh. Iya. Nggak ada kabar. Anak kan kadang suka untuk ngabarin orang tuanya. Pernah nggak ngabarin anaknya kayak gitu? Sering ya. Nah itu tidak lepas tuh sebenarnya Teteh juga awalnya melatih seperti itu, melatih untuk anak itu bisa berkomunikasi dengan orang tua dimanapun dia berada. Nah di situ ketika dia tidak bisa pulang karena ada mungkin alasan yang lain, ada hal yang mendadak, nah itu sebenarnya latihan, dilatih Tetehnya cuma tidak langsung seperti itu. Nah itu bagus. Jadi teman-teman itu bisa dicontoh. Makanya hal-hal seperti ini perlu saya posting atau perlu saya publikasikan biar tidak menjadi motivasi buat teman-teman yang ada di luar sana seperti itu. Dan apa ya? Yang selanjutnya harapan Teteh ke depannya untuk anaknya apa? Apa? Harapan terbesarnya? Harapan terbesarnya. Dengan seorang mama yang berjuang sendiri loh. Harapannya apa? Terbesarnya? Ya, harapan terbesarnya apa anaknya mau dijadikan orang yang kerja di kantoran, kalau ada rezeki nanti biar kuliah apa gimana? Ya kalau ada rezekinya pengen sampai berpendidikan yang tinggi, yang luas, tapi tetap menerapkan keagamaan, belajar agama itu tetap. Bukan masalah mementingkan duniawi aja. Agama juga. Yang terpenting kan agama juga. Apalagi di zaman sekarang, ya namanya banyak lah pergaulan bebas kan. Ya, ya bukan banyak yang ya kayak contohnya kayak narkoba. Ya, narkoba ya. Itu sebenarnya yang paling merusak mental seseorang. Karena dari situ saraf manusia itu bisa rusak, bisa melakukan hal pembunuhan atau apa. Awalnya dari situ sebenarnya. Minuman keras itu juga sebenarnya diingatkan juga. Betul sih. Sebenarnya gini ya Teh. Orang itu bisa terkontrol untuk melakukan apa aja kalau dia agamanya kuat. Gitu. Setidaknya ada lah tentang agama dalam dirinya meskipun tidak terlalu kuat. Intinya ada lah. Gitu. Ada bekal. Karena masalah kuat tidaknya itu tergantung kitanya yang mengembangkan agama itu. Ya sejak ini Teteh sudah mulai mengerti.
Ya Maka sebisa mungkin ya sejak dini sebagai orang tua melatih anak dalam urusan keagamaan. seperti sholat ya teh. Sholat, Iya. sholat gimana teh? Itu anak apa emang? Ya, alhamdulillah. Sholat, ngaji. eh, Sholat penting ya teh. iya. Sholat itu. Jadi luar biasa. Kalau orang tuh sudah rajin sholat, insya Allah maksiatnya agak ngurangin lah. Amin. Karena nggak mungkin manusia tuh nggak bermaksiat, tetap ada Iya. maksiat. Karena kembalikan lagi, ketika kita bermaksiat tetap kembalinya kepada Allah. Gitu. Ya minta ampun lah. Gitu. Karena kalau kita udah nggak sholat parah itu. Iya. Jadi tetap kita terus menerapkan tentang masalah agama itu ya. Iya. Tetap menerapkan sejak kecil, sejak dini. Sejak ini memang sudah Iya. dilatih tentang agama. Mm-mm. Jadi anak Tete sudah, mohon maaf, mungkin lebih ke ini ya. Udah ada yang bisa membaca Al-Quran, udah ada yang bisa, Alhamdulillah ada yang bisa. Meskipun ada. tidak terlalu lancar, tapi udah mulai bisa lah gitu. Alhamdulillah yang SMP ini udah lancar. Lancar ya. Heeh. Gitu. Dia dari umur dari kelas 4. Kelas 4 SD. Dari kelas 4 SD alhamdulillah udah bisa baca Quran. Umur berapa itu? Umur 7 apa 5 tuh? Berapa? Kalau kelas 4 SD itu? Kelas 4 SD itu 78 ya. 8 8 tahun. 8 tahun udah bisa, itu udah mulai bisa apa lancar? Alhamdulillah lancar. Lancar. Nah, itu didikan yang benar itu. Itu contoh teman-teman. Karena saya juga kemarin tuh di tempat saya kerja itu ada anak kecil. Ayahnya lagi sakit dan sakit parah. Ya, sakit, namanya orang sakit, orang tua sakit kan menginginkan anaknya itu ngaji di sampingnya. Ya. Baca apa yang dia tahu tentang Al-Quran. Pas saya tanya, kamu nggak sedih ayah sakit kayak gitu? Enggak, katanya. Misalnya kamu bisa ngaji nggak? Bisa. Parah ini. Parah, itu udah kelas 6 SD tuh. Belum bisa ngaji. Heran. Saya nggak nyebutin orang-orang mana ya. Tapi yang jelas itu didikannya kurang. Karena gini, sekarang tuh yang menghambat anak itu bisa belajar agama, belajar pelajaran yang dari sekolah itu dari HP. Iya. HP itu sangat mempengaruhi seseorang untuk bisa belajar. Dia HP terus HP patungin main game kayak gitu. Jadi untuk belajar ngaji itu mungkin lebih banyak ke HP. Saya nanya kemarin tuh, memang kamu udah ngaji? Kan ngaji ke musola ya? Iya. Kok cepet pulang gitu ya? Emang ngajinya gimana sih? Kan udah banyak yang muridnya banyak tapi ngaji kayaknya cuma sebentar. Kan kalau cuma sebentar ngaji tuh nggak bisa, harus betul-betul ditelaten ngajarnya. Jadi pas nggak ada ininya, nggak ada hasil dari pembelajaran itu. Jadi memang kita harus pasrahkan kepada orang yang betul bisa mengajar Al-Quran itu. Iya. Jadi yang sekarang ini yang sisanya dari yang kelas yang paling dewasa itu anak pertama, yang lain udah bisa ngaji juga. Alhamdulillah Ada. Yang 4 yang dari nomor 2, 3 dan 4. Nomor 2, 3 pada bisa ngaji juga. Alhamdulillah udah. Yang cewek bisa ngaji juga teh? Bisa. Alhamdulillah. Cewek paling penting ini. Cewek itu cerminannya ketika agamanya kuat, bisa ngaji, itu bisa jadi jalan laki-laki yang baik, insya Allah. Amin. Nah, gitu, siapa yang nggak mau teh ketika ada perempuan yang soleha, ya kan, bisa ngaji, udah cantik lagi, misalnya. Habis itu siapa yang nggak mau? Ya, orang kayak gitu, seorang pelacur pun seandainya nih, dia tuh pengen dapat jadi yang baik. Iya. Iya, cuman dianya itu tidak sadar untuk mendapatkan yang terbaik itu harus menjadi yang lebih baik. Karena kan Allah kan maha adil teh. Jodoh kan cerminan diri kita. Iya, maha adil Allah itu. Kalau kita sudah berusaha menjadi baik, kadang gini, saya kan sudah berusaha untuk menjadi baik mas, tapi kenapa saya dipertemukan dengan orang salah? Nah itu biar kamu tuh berkaca dari situ, jadikan pelajaran.
kayak gitu. Jadi kadang tuh sebelum kita bertemu dengan orang yang tepat, kita dipertemukan dengan orang yang salah terlebih dahulu. Salah dalam segi ya semuanya kurang tepat maksudnya, melakukan kita dengan kurang baik dan hal-hal yang seperti itu. Jadi dibandingkan lagi, memang saya pernah apa ya mendengar dari Al-Quran itu bahwasanya laki-laki baik akan dipertemukan dengan Perempuan yang baik. ya, perempuan yang baik akan dipertemukan dengan laki-laki Yang baik juga. Jadi sekarang kita simpulkan dari apa yang kita bahas ini. Alhamdulillah udah lumayan lama ini. Nanti kita bagi dua videonya, part 1 dan part 2. Nanti uploadnya ada 2 video. Dan mungkin ada yang mau disampaikan sama Teteh sebagai seorang ibu untuk anak. Ayo Teteh, keluarkan apa yang ingin disampaikan. Mungkin anaknya nanti bisa nonton ini. Nanti kalau udah dewasa, ada video mama ya di sini. Misalnya seandainya apa yang ingin disampaikan. Ayo. Ya harapannya buat anak-anak tetap jadi pribadi yang apa adanya, yang jujur, yang rendah diri, tetap sabar meskipun keadaan kita yang serba kekurangan. Ya. Tapi Mama harap jangan pernah berkecil hati. Rezeki kita udah ada yang mengatur. Segala sesuatunya udah ada yang mengatur. Kita tinggal mengikuti alurnya, tinggal menjalankan apa yang sudah Allah berikan ke kita. Apapun itu rezekinya, kita harus tetap bersyukur. Jangan pernah mengeluh. Nah, itu penting. Tetap semangat. Tetap jadi anak-anak kebanggaan Mama. Amin. Jadi orang yang sukses. Dan Tetap melangkah di jalannya Allah. Ya, mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh-soleha. amin. Tetap jadi kebanggaan Mama sampai kapanpun. Subhanallah. Ya Teh jangan sedih. Iya. Biar anaknya karena seorang anak itu tidak mau melihat mamanya bersedih. Mungkin Teteh pernah di suatu ketika pernah sedih, tapi berusaha untuk menutupi dari anak-anak ini. Pernah kan? Pernah nggak? Sedih banget. Pernah. Bingung banget. Teteh itu sampai mau kemana nih ya? Lagi bingung, misalnya lagi tua atau apa. Tapi Teteh berusaha untuk apa ya? Menampakkan hal yang anak-anak seakan-akan tidak tahu gitu. Pernah kan? Pernah. Nah itu. Jadi, Sebisa mungkin ya nggak pernah menunjukkan kesedihan kita, nggak pernah menunjukkan air mata kita di depan anak-anak. penting ya Teh ya. Supaya apa Teh? Agar apa? Kenapa kita tuh tidak boleh menampakkan kesedihan itu di depan anak-anak? Kenapa? Berdasarkan pengalaman saya pribadi, jujur saya Iya. dulu pernah menunjukkan rasa kesedihan saya di depan anak-anak, Iya. dan alhasil mereka jadi pribadi yang pemurung. Jadi nggak kurang semangat. Mereka melihat mamanya sedih, melihat mamanya nangis, malah ikut Sedih juga. Nangis juga ya. Jadi sebisa mungkin ya sebagai seorang orang tua kita harus menerapkan ya dalam keadaan apapun kita harus tetap tunjukkan bahwa kita itu seorang ibu yang kuat di hadapan anak-anak. Jangan tunjukkan kelemahan kita, jangan tunjukkan kesedihan kita di depan mereka. Meskipun ya memang di dalam hati kita ngerasa memang sedih banget sih ya. Sedih banget, kecewa banget kan. Istilahnya dengan hidup yang seperti ini, tapi sebisa mungkin jangan pernah nunjukin di depan anak-anak. Ya.
Ya begitulah teman-teman, harus itu, harus. Jadi itu ya Teh, pernah Teteh mungkin sampai apa ya, meneteskan air mata sedih-sedih. Kadang ada orang sedih tapi dia tidak menahan air matanya supaya tidak menetes. Ada itu dengan cara pura-pura kuat sebenarnya. Ada yang meskipun dia tahan tapi dia tetap ngalir air mata itu. Pernah nggak? Pernah. Berusaha untuk tidak jatuh air mata itu, tapi dia malah jatuh dengan sendirinya. Pernah. Kan? Hal apa itu Teh? Hal apa? Mungkin Teteh mau sampaikan atau tidak disampaikan tidak apa-apa. Kalau mungkin disampaikan silahkan. Berusaha untuk ditahan air mata itu, kejadian itu, tapi kok akhirnya jatuh juga ya. Karena mungkin situasinya sangat menyedihkan sekali, sangat buruk sekali, sehingga ditahan pun percuma. Karena kadang gini, dengan cara menangis itu hati lega, ya kan? Dengan cara kita tuh, karena air mata itu sebenarnya bahasa juga, bahasa tubuh kita, bahasa juga. Karena kalau kita tidak keluar air mata itu, kadang kita semakin sedih, makin mumet dengan cara kita itu curhat kepada orang-orang yang sekitar kita yang dianggap bisa menjaga amanah, kita kadang bisa dipercaya, bisa lega. Kadang dengan cara menangis pun dia bisa lebih mengurangi kesedihannya. Gitu. Berdasarkan pengalaman pribadi juga, gitu. Saya juga pernah mengalami hal seperti itu, teman-teman. Jadi tidak mungkin orang hidup ini bahagia terus, tidak mungkin. Dan dia terus tidak pernah meneteskan air mata itu mustahil. Pasti pernah kita meneteskan air mata, tapi apakah kamu mampu menahan air mata itu tidak jatuh di saat kamu bersedih seperti itu? Teteh pernah nggak bisa nahan itu, pernah kan? Sering ya. Sering, tapi sebisa mungkin nggak menunjukkan di depan anak-anak ya? Orang tua, di depan anak-anak, sebisa mungkin. Kalau seandainya udah keluar di situ air matanya, ya udah, itu emang udah mungkin Allah punya rencana lain gitu. Kan seperti itu Teh. Bisa disimpulkan Teteh Ita ini adalah sosok yang luar biasa, berjuang untuk 8 keluarga ya dengan Teteh ya. Dan itu yang satunya lagi siapa Teh? Mama doang kan? Ada lagi? Nggak ada. Berarti yang 8 keluarga itu cuma Mama sama Teteh? Iya. Mama udah masih muda apa udah, mohon maaf, udah lanjut usia Teh? Umurnya 72. Udah lumayan ya Teh. Apa beliau masih sehat Teh? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya namanya udah sepuh ya pasti banyak yang dirasa. Iya. Semoga beliau sehat terus ya. Amin. Dan harapan saya semua subscriber saya penonton video ini, semoga Teh Ita ini bisa menyaksikan anak-anaknya nanti sudah dewasa semua dan bisa membahagiakan Teteh. Amin. Gitu. Teteh enggak, udah mah kamu gak usah kerja, biar aku aja. Pasti ada saatnya anak Teteh itu mengatakan seperti itu. Kapan? Ketika Teteh sudah mulai menua, sudah mulai tidak mampu lagi bekerja, mungkin saya berharap tidak sampai segitunya. Nanti anak Teteh udah sukses semua, Teteh tinggal menikmati, bukan kita menumpang kepada anak, tidak, beda itu, beda bahasa. Intinya anak itu kadang menuntut orang tuanya untuk gak usah kerja, mungkin kerja tapi yang ringan-ringan, biasanya kayak gitu. Jadi harapan saya buat teman-teman, jadikan sebuah pelajaran dari video ini, dan sebagai pemungkas dari saya, penutup dari video ini, pesan saya jadi segala sesuatu yang kita lalui dunia ini adalah sesuai apa yang Allah rencanakan sebenarnya. Tergantung kita yang mau menjalani bagaimana. Iya. Apakah nasib itu bisa dirubah? Bisa dong. Berdoa. Yang tidak dirubah itu diantaranya hanya kematian. Rezeki juga nggak bisa dirubah sebenarnya, tapi dengan berdoa bisa dirubah juga. Misalnya kita berdoa, ya Allah, kenapa ada doa seperti ini? Robbi zidni ilman warzuqni fahman, atau apa itu, doa-doa yang seperti itu tentang rezeki. Maka
kan itu tujuannya biar dari yang awalnya rezekinya mungkin sedikit bisa diperlancar, meskipun perharinya sedikit tapi lancar kayak gitu. Dengan TT seperti ini yang penghasilannya 200.000 mungkin bisa lebih sedikit, dengan keluarga yang 8 itu bisa mencukupi kan. Insya Allah cukup ya. Amin. Dan teman-teman nanti kalau saya ada waktu mau mampir ke jualannya Teh Ita, jualan bakso ayam. Insya Allah ya Teh. Bisa kan? Bisa. Bisa. Dengan apa tujuannya? Biar bisa menjadi motivasi buat teman-teman yang nonton video ini. Jadi sebelumnya terima kasih yang udah nonton dari awal. Tadi udah ada pesan yang mendalam dari Teh Ita untuk anak-anaknya, buat kalian semua yang nonton video ini. Semoga bisa menjadi pelajaran dan diambil dari inti sari daripada pembahasan pada kali ini. Sebelumnya dari saya, terima kasih yang sudah nonton, yang sudah subscribe channel ini, dan terima kasih sampai sudah detik ini sudah berkembang alhamdulillah. Dan terima kasih buat Teh Ita ya Teh atas waktunya. Saya Ananda, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, dan sampai jumpa. Get her on a mattress. Said she's almost done taking all her classes, but she really doesn't care if she passes, cause she wants to go to LA, be an actress. I said that sounds about right, she needs practice. Hey, I'm just here for a good time. Have me a margarita with a little lime, and the sun's out feeling like it's summertime. Keep sipping while I listen to some Sublime.